Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi ini kita bangun dengan sukacita dan selalu diberikan kesehatan serta damai sejahtera untuk semuanya. Selamat bertemu kembali dalam satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur. Pagi ini Senin 31 Mei 2021. Tema renungan satu hati di bulan Mei ini adalah Sudahkah yang terbaik kau berikan? Adapun judul subtema pada saat ini adalah Setia sampai akhir. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dahulu agar diberikan hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih jikalau Engkau telah menyertai kami dalam tidur semalam. Terima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan, dan terima kasih jika Engkau telah memberi kesempatan sekali lagi kepada kami untuk menikmati hari ini. Pagi ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami sehingga kami bisa memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Jadikanlah kami berkat untuk sesama kami. Berikan kepada kami hikmat supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Pimpin kami ya Tuhan. Amin. Ayat yang mendasari renungan kita diambil dari Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi pada saat ini kita akan memusatkan perhatian kita pada ayat 5 sampai dengan 7 saja, yang akan dibacakan oleh Mbak Gebi, salah satu jemaat praremaja GKJ Condong Catur. Silahkan Mbak Gebi. Bacaan kita pagi ini diambil dari Ulangan 34 ayat 5 sampai 7 yang demikian. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mbak Gebi. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidaklah mudah menjalani hidup di zaman yang sulit ini, apalagi untuk menjaga hati agar tetap fokus di jalan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan agar kita tidak mudah tawar hati di tengah dunia yang penuh mara bahaya dan gejolak ini, di mana banyak orang yang mudah berubah. Jadi, hendaknya kita tetap bertahan. Orang dapat berubah setianya dan meninggalkan Tuhan karena berbagai sebab. Penyakit yang tak kunjung sembuh, penderitaan, hutang, kekayaan, sakit hati, kepahitan, kemarahan, dan lain-lain. Itulah yang selalu dilakukan iblis, yaitu menghasut dan menanamkan pengaruh-pengaruh negatif kepada anak-anak Tuhan agar mati rohaninya, sehingga mereka tidak dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Menjaga diri agar tetap setia sampai akhir dengan tetap memelihara iman akan membawa kita untuk menerima mahkota kebenaran atas karunia Tuhan. Hal-hal seperti ini harus kita cermati secara serius. Dalam keadaan apapun, bagaimanapun, kita harus mampu
untuk terus setia kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita hari ini, apakah kita sudah menjadi orang yang setia? Kesetiaan kita hanya bisa kita lihat pada akhirnya, bukan pada awal atau bagian tengah kehidupan kita. Lagi pula, hanya Tuhan yang dapat menilai kesetiaan kita. Akan tetapi, biarlah hal ini menjadi perhatian bagi kita, agar kita bisa hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita pun adalah Tuhan yang setia. 1 Korintus 1 ayat 9. Musa adalah wujud keberhasilan seorang manusia yang memiliki keterbatasan dalam mengemban misi Allah dalam kehidupan sampai akhir. Mungkin banyak orang yang menyayangkan mengapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, atau bahkan menganggap suatu kegagalan yang tragis sebab setelah 40 tahun memberi seluruh hidup untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi harus berakhir di perbatasan tanah terjanji itu tanpa memasukinya. Namun, kenyataannya tidak ada manusia yang lebih dihormati daripada Musa di sepanjang sejarah dunia ini. Mari kita belajar dari berkat hidup Musa ini. Bercermin kepada firman Tuhan di atas, maka kita dimotivasi untuk setia sampai akhir hidup kita. Atau dengan kata lain, kita setia sampai hembusan nafas terakhir di bumi ini. Untuk mendapat dan mencapai titik tersebut, diperlukan komitmen dan keteguhan hati kepada Tuhan. Tetapi percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita, sehingga walaupun kita mengalami penderitaan yang sangat berat karena iman kita kepada Kristus, di dalam providensia atau pemeliharaan dari Allah yang maha sempurna, kita akan keluar sebagai pemenang. Kesetiaan akan membawa kita memperoleh mahkota kebenaran, dan hari ini adalah bukti kesetiaan Tuhan yang menyadarkan kita untuk tetap setia kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam surga, tidaklah mudah bagi kami untuk dapat bertahan di dalam pencobaan. Karena kami manusia yang lemah, makhluk yang sering jatuh ke dalam dosa. Kami percaya Engkau mengetahui segala sesuatu yang kami alami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat bertahan dalam perjuangan kami sampai pada garis akhir. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup, dan nama-Mu dipermuliakan melalui jalan hidup kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh melebihi segala permasalahan dalam hidup kami. Mohon penyertaan Tuhan untuk setiap hal yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.